Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang para pemerhati kesehatan masyarakat. Perkenankan saat ini saya bersama Pak Mahda Ruwanto dari Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Jakarta ingin sharing dengan para pemerhati kesehatan masyarakat tentang peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 6 tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3. Ya. Jadi sebelumnya Bapak Ibu pemerhati kesehatan masyarakat tentu tahu apa itu limbah B3. Ya. Jadi limbah B3 itu adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang di dalamnya mengandung bahan berbahaya dan beracun. Ya. Apa bahan berbahaya dan beracun itu? Yaitu bahan yang karena sifatnya, jadi bisa sifatnya beracun, sifatnya korosif, sifatnya mudah terbakar, sifatnya berbahaya bagi lingkungan, ya, dan sebagainya, atau karena konsentrasinya, jadi yang khususnya yang pekat, ya, semakin pekat semakin berbahaya secara umum, atau jumlahnya, jadi kadarnya tidak terlalu tinggi tapi jumlahnya banyak, sehingga kalau dirilis atau tumpah ke lingkungan berpotensi menimbulkan gangguan, ya, langsung maupun tidak langsung, baik itu berupa pencemaran, merusak lingkungan atau membahayakan lingkungan hidup, membahayakan kesehatan, ya, manusia dan lingkungan, maupun membahayakan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Sehingga limbah-limbah seperti ini memerlukan pengelolaan secara khusus, ya. Nah, pengelolaan ini diatur di dalam peraturan Kementerian Lingkungan Hidup nomor 6 tahun 2021 tadi, ya. Jadi apa contoh real dari limbah berbahaya itu? Jadi yang pertama adalah kalau di rumah sakit, ya, adalah limbah medis atau limbah infeksius. Jadi limbah infeksius ini ada yang wujudnya cair, ya, di mana dia akan dikelola, dilakukan dekontaminasi dan dikelola di instalasi pengelolaan air limbah. Kemudian yang wujudnya padat, ya, nanti akan dikelola secara khusus, ditandai secara khusus, ya, kemudian akan dimusnahkan dengan cara khusus juga, ya. Kemudian ada limbah patologis. Limbah patologis ini adalah potongan jaringan, ya, baik itu jaringan dari kamar operasi, dari lab patologi anatomi, ya, mungkin sisa amputasi jaringan dan sebagainya. Kemudian ada juga limbah benda tajam yang wujudnya bisa jarum, suntik, ya, bisa jarum operasi, bisa pisau operasi, ataupun pecahan dari kaca kemasan obat, ya, di dalamnya tajam yang nanti akan berpotensi melukai orang atau makhluk hidup, ya, kalau itu tidak dikelola dengan benar, ya. Kemudian ada limbah kimia kadaluarsa, baik itu produk dari reagen, dari obat, ya, maupun dari proses produksi yang lain, misalkan dari laundry, ya, dari CSS, digital sterilisasi, ya, termasuk juga ini adalah sektor dari industri, ya. Kemudian adanya limbah radioaktif, jadi beberapa rumah sakit yang melayani pengobatan dengan zat radioaktif, ya, atau radiofarmaka, maka limbah-limbah radioaktif ini juga harus dikelola secara khusus, ya. Kemudian ada limbah sitotoksik, ya, ini zat yang bisa mengganggu keberadaan sel tubuh kita, ya. Jadi limbah sitotoksik ini kalau di rumah sakit lebih banyak ada obat-obat sitostatika yang digunakan untuk pengobatan pasien kanker, ya. Ini juga ditandai secara khusus dan dikelola secara khusus, ya. Kemudian limbah farmasi, baik itu obat kadaluarsa maupun sisa, ini juga harus dikelola secara khusus. Kemudian limbah yang mengandung logam berat, ya. Jadi ini tidak hanya di rumah sakit, ini lingkungan kita pun sehari-hari ada, tetapi saat ini yang diwajibkan mengelola limbah
logam berat ini baru sebatas di institusi perusahaan atau termasuk rumah sakit di dalamnya ya. Jadi ini contoh nyatanya adalah limbah baterai, baik itu baterai karbon, baterai zinc, baterai alkali ya, ataupun dari aki bekas ya. Di dalamnya ada logam-logam berat yang kalau larut kemudian nanti mencemari air bisa membahayakan manusia, termasuk di dalamnya adalah limbah merkuri. Kemudian juga yang terakhir adanya tabung bertekanan ataupun tabung aerosol, ini juga akan menimbulkan ledakan dan sebagainya. Bagaimana mekanisme pengelolaan limbah B3 ini? Secara umum ada 6 langkah teman-teman ya. Saya pikir ini Bapak Ibu berarti kesehatan masyarakat sudah mengenal ya. Jadi yang pertama adalah langkah pengurangan dan pemilahan. Jadi pengurangan ini dilakukan khususnya dengan cara menseleksi sebisa mungkin. Kalau kita menggunakan suatu barang atau suatu zat itu dicari yang tidak kategori berbahaya, supaya nanti kalau ada sisa, ada limbah, maka limbahnya tidak kategori limbah berbahaya. Kalau misalkan terpaksa harus menggunakan barang-barang yang limbahnya nanti kategori berbahaya, maka harus dipilah antara limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya. Yang tidak berbahaya menjadi limbah domestik, bisa dikelola secara umum sama dengan limbah yang lain. Kemudian limbah berbahayanya dikelola secara khusus ya. Kemudian yang kedua adalah penyimpanan. Jadi penyimpanan, karena limbah B3 ini proporsinya cukup kecil, sehingga kalau langsung dibuang kan tidak efisien, sehingga di rumah sakit khususnya disimpan sementara, kemudian nanti setelah dalam jumlah tertentu baru bisa diproses untuk pengelolaan limbah sesuai ketentuan ya. Nah ini untuk limbah medis di rumah sakit ada ketentuan khusus. Jadi kalau disimpan di suhu ruangan itu maksimal 2 kali 24 jam sudah harus diolah ya. Bagaimana kalau misalkan kesulitan 2 kali 24 jam, maka diupayakan memiliki cold storage atau ruangan sejuk yang suhunya kurang dari 0 derajat Celcius. Pada suhu di bawah 0 derajat ini maka limbah medis boleh disimpan sampai 90 hari ya. Kemudian juga dalam pengangkutan setelah tadi disimpan, maka di situ ada ketentuan dari kemasannya harus khusus ya, ditandai dengan logo khusus ya. Kemudian juga pengangkutnya petugas yang sudah kompeten dan terlatih dan mendapatkan lisensi dari kementerian terkait ya, termasuk di dalamnya harus dilengkapi manifest. Jadi manifest ini adalah catatan yang intinya bahwa ketika rumah sakit menyerahkan limbah itu berapa kilogram jumlahnya akan diidentifikasi dan dicatat sampai nanti masuk insenerator diolah itu jumlahnya harus sama, sehingga di sini diharapkan tidak ada potensi untuk tidak diolah atau dibuang di sembarang tempat, sehingga nanti bisa membahayakan lingkungan. Kemudian langkah keempat adalah pengolahan. Jadi pengolahan ini menggunakan teknologi yang secara umum kebanyakan di Indonesia menggunakan insenerator. Insenerator ini akan saya coba tunjukkan beberapa sistemnya. Kemudian langkah kelima dan keenam ini adalah penguburan dan penimbunan. Ini merupakan langkah terakhir kalau limbah itu sudah tidak bisa dikecilkan volumenya lagi dan dia sudah secara teknologi masih kesulitan, maka boleh dipendam dan ditimbun. Nah, lokasi penimbunan ini harus menjadi lokasi khusus, area berbahaya yang ditandai sehingga tidak dipakai oleh orang-orang yang tidak mengetahui, yang nanti akan bisa menimbulkan potensi bahaya bagi orang-orang tersebut. Yang terakhir, para pemerhati kesehatan masyarakat, ini secara umum alur insenerator yang saya gambar ya, dengan model yang sangat sederhana ya. Jadi intinya bahwa insenerator itu adalah ruang pembakaran dengan suhu di atas 1000 derajat Celcius ya. Kemudian juga dengan persyaratan khusus yang nanti limbah berbahaya tadi dimasukkan ya, ke dalam chamber atau ruang bakar ini. Kemudian dari ruang bakar ini tentunya akan ada asap, maka di situ harus ada water scraper atau penangkap debu ya, sehingga emisi yang ditimbulkan harapannya sudah tidak ada debu atau partikel-partikel padat yang besar. Dari water scraper ini nanti akan
ada air ya yang tercampur dengan abu, itu harus dikelola, diendapkan, kemudian dikelola di instalasi pengolahan limbah, sehingga ketika dirilis di alam, maka limbah dari cairnya tadi juga sudah clear, sudah aman terhadap lingkungan, emisinya juga kita kontrol secara berkala, sehingga harapannya limbah yang ada tadi bisa kita kecilkan volumenya, kita kelola dengan baik dan tidak mencemari lingkungan. Kira-kira itu para pemerhati kesehatan masyarakat yang bisa kami sharing pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dengan harapan nanti pada saat kami merilis lagi video-video berikutnya tentang kesehatan masyarakat, Bapak Ibu semuanya tidak ketinggalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.